melanjutkan pembahasan kita, nggih. Sebelumnya kita membahas present kalimat perfect ya. Kalimat perfect itu ciri khasnya adalah terdapat has, have, had, dan having. Kemudian diikuti kata kerja bentuk ketiga. Ya, ketiga. Gitu nggih. Nah, dan kita akan belajar membahas soal. Ya, namun sebelum kita membahas soal untuk kalimat perfect, mari kita mengawali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, saya akan share. Ya, nah tadi kita sudah berada di skill 4, yaitu perfect. Nah, perfect itu ciri khasnya have, has, had, having. Diikut verb 3. Jadi nanti kalau Miss Cynthia menyebut kata tensesnya, tenses perfect, kalimat perfect, oh berarti itu ada has, have, had, atau having diikuti kata kerja bentuk ketiga. Jika maknanya aktif, ya itu tadi, artinya sudah atau sudah ber, sedangkan untuk maknanya pasif, artinya sudah di. Ya, harus ditambahkan bin, kemudian baru verb 3. Nah, sekarang kita langsung ke soalnya. Kita ke nomor 1, Bapak Ibu. Ada petunjuk apa di soal? Left. Oke. Di sini yang dicari apa? Sudah Subjeknya sudah ada? Ya, Oke, subjeknya sudah ada, yaitu Si. she. Nah, she. Nah, sekarang yang Ya. dicari kan berarti predikatnya, nggih? Nah, kita cek satu-satu dulu kalau kita belum tahu. She, Mau ketemu ya. head, mau nggak? Bisa. Bisa kan? Bisa. Head bisa bertemu dengan subjek singular plural, ya. She ketemu has, Oke. 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 She ketemu have, Tidak bisa. Tidak bisa. yakin. She bisa Tidak, ketemu tidak have, bisa. Tidak, Miss. mau. She itu singular. Tadi di hafalan di awal-awal she singular ketemu kata kerja s kan? Iya. Nah, Ya. itu ada is, was, has Has. termasuk di situ ya, Ya. has atau verb s. Nah, berarti have nggak Nggak mau. mau. Terus has di sini mau ya. Oke. Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah belajar jika ada had, has atau have diikuti verb berapa? Tiga. Ya, ketiga. 3. Nah, Tiga. berarti kira-kira yang cocok yang mana ini? Alpa. Alpa. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kira-kira masih kesulitan di awal, nggak apa-apa. Caranya kayak gitu dulu. Ditelusuri satu persatu. Maka jawabannya yang Alpa. alfa. Ya, jadi had bisa subjek, bisa dengan subjek tunggal atau jamak. Oke. Sekarang kita ke nomor 2. Subjeknya mana? Information. Oke, very good. Subjeknya adalah kata information. Subjeknya satu atau banyak? Satu. Satu. Oke. Terus karena subjeknya satu, bagaimana? Have. S Has. Has. Suka S nggak? Predikatnya diikuti S nggak? ya Ya. Oke. Tidak. Coba Iya. kita ulangi ya. Harus ikut. Jangan lupa yang subjek tunggal Nggak ini ikuti jangan S. Ya. jangan dilupakan loh ya. Ini tetap selalu ngikut loh, dia di mana-mana loh. Ya. Subjek tunggal bisa ketemu has. Bisa. Bisa. Berarti has, oke ya. Have, no. Oke, has oke. Kemudian have mau? No. Tidak. No. Oke, berarti kita fokusnya kedua ini. Yang mana kira-kira? B. Oke, kenapa yang bravo? Bin.
Apa yang Maknanya pasif, Perfect karena ya. kata kerjanya Baik. kata kerja ketiga. Three. Iya, Pasif. ini Verb kebetulan 3. maknanya Pasif. Pasif. pasif ya. Sudah taunya dari mana? Duplicate. Iya, karena setelah has, Bin. Ada ada binnya nih loh Bapak Ibu Iya. ya. Jadi has been Bin. verb 3 itu Duplicated. pasif. Pasif. Artinya sudah jadi informasi skor itu sudah diduplikasi di backup di backup gitu ya. Duplicates nggak bisa, has nggak mau ketemu verb s Ya. ya. Kalau duplicated mungkin. Nah sekarang nomor 3 ada subjek Subjek yaitu I. I bisa ketemu had. Lagi belajar, jangan Tiga. Head Oke, bisa. I ketemu have head oke D. ya. D. Ketemu head oke berarti No, no. have oke? Have. No. Oke. Oke. Yes. Nah, tapi I kita have. sudah belajar jika terdapat has, have, had, having diikuti apa? Verb Tiga. 3. Tiga. Iya, Three. diikuti verb 3. Berarti yang mana yang tepat? Bin. Bravo. Sa. Never seen. Nah, ini kata kerjanya dimulai dari verb 2-nya so, So. verb 3-nya Seen. Nah, berarti jawabannya yang See, so, seen, singing. saya tidak pernah melihat Melihat. itu kalau diartikan ya. Ini ya. Ya. Oke. Selanjutnya nomor 4. The girl. Ada subjek yaitu the girl. The girl itu berapa? Tunggal. Oke, Tunggal. subjeknya Tuh. tunggal. Oke. Ada S-nya. Terus Taken. predikatnya berarti Ada mungkin S. ada S-nya tuh ya. Has. Maka kita fokus ke has. Has. Oke, kita cek dulu ya. Verb 3-nya. Has mau. Tidak. Had Mau. Mau, boleh. Taken. Take Verb nggak 3. mau ya. Take bisa Mau. nggak? Tidak. Nggak Ya. mau. Misalnya ada take itu harusnya text gitu kan? Ya. Text Ya. kan? Nah, have nggak mau. Berarti kita fokus kedua ini. Yang mana? B. Taken. Taken. B. Alpha atau Taken. Bravo? Bravo. Di Oh, Bravo. Harusnya jika bertemu Terinya. has atau had diikuti verb Verb Tiga. 3. 3. Mana yang verb 3? B. Bravo. Oke, yang taken ya. Taken. Ini memang harus ngapalin mau nggak mau. Dari kata take, kemudian verb 2-nya took, Taken. verb 3-nya taken, artinya mengambil. Take to. Oke, had plus verb 3. Next, nomor 5. Division. Ya, petunjuknya ada kata Passion. Tunggal. passion. Dia tunggal, Singular. terus Predikatnya belum ada. predikatnya kan kira-kira Head. Ada S. Head. Bin. bisa ketemu had, Bisa. bisa. Bisa ketemu have, Enggak. Bisa. 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 tunggal ketemu have mau enggak? Nggak bisa. Nggak mau. Nggak mau. Berarti fokusnya ke sini ya Bapak Ibu. Head. Nah sekarang tadi Miss Cynthia kasih ya, tadi Miss Cynthia memberikan rumus ya. Jika ada have terus diikuti been, harus diikuti verb 3 kan? Ya. Iya, tapi ada nggak di situ? Verb 3 Ada. nggak? Ada. Nah, berarti Bapak Ibu, Tiganya B ini yaitu bin. Miss Cynthia tambahin rumus lagi ya. Jika ada have, had, Have. having, nah, diganti kemarin. itu bisa diikuti been, bisa diikuti verb 3 jika maknanya pasif, ya toh? Ya. Tapi Bapak Ibu bisa juga ada has atau have, had, Head. itu ada been, tapi bisa juga diikuti verb ing. Nah, ini maknanya aktif. Kalau diartikan sudah sedang me. Nah, Been waiting. sudah ada sedangnya. Sudah sedang me. Jadi kalau diartikan, kalau di kalimat itu, pasien sudah, di sini kan kebetulan kata kerjanya wait ya.
Kira-kira Ya. pasien sudah Menunggu. 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 Karena di sini kan nggak ada yang verb 3 tuh, di ABCD dipilih Iya. kok nggak ada. Bin verb 3-nya kan Adanya nggak ada. ada Adanya in. wait. Nah, wait kan nggak mau ya toh? Iya. Iya. Nggak mau Cek ketemu berarti. wait, nggak mau. Have Waited ketemu verb passion ya. 1, nggak mau. Salah. Satu-satunya yang mau ya ini waiting, yang betul. Waiting. iya, maknanya Waiting. aktif itu Bapak Ibu. Jadi kalau diartikan Been pasien waiting. itu sudah sedang menunggu Sedang. di emergency room hampir Ruang Been selama waited 1 mau ya, Bu? Kalau jam. been waited mau. Kalau Masih. jadi gini, ini kebetulan secara makna ini yang cocok memang Masih kalimat aktif. aktif. Aktif ya, sudah sedang Aktif menunggu. ya. Karena Sedang pasien kan, menunggu. pasien Pastinya. sudah menunggu dokter kan? Iya. Iya. Ya enggak. Tapi jika lo Miss ini bisa aja jadi buat pasif. Misalnya di sini Ya, ada had dokter. been verb 3, bisa saja, tapi konteks kalimatnya pas atau enggak? Nggak pasti. Pasien ditunggu dokter atau pasien menunggu dokter? Menunggu. Nah, Yang iya. menunggu dokter bukan dokter ya. Iya. Jadi kalau misalnya nanti ada pilihan jawaban had been verb 3, terus had been verb ing, ini mau nggak mau kan secara rumus betul semuanya tuh. Iya. Ya nggak, otomatis harus diartikan Bapak Ibu. Mau nggak mau ya. Tapi kalau kayak gini, kita secara melihat saja sudah tampak bahwa oh been itu nggak mau ketemu wait. Wait. Have itu nggak mau ketemu verb 1. Ya toh? Harus Hmm. waited. Nah, kalau waited tapi harus has sih, has waited gitu kan kalau subjeknya Passion. tunggal ya. Had waiting juga nggak bisa, had harus verb 3. Gitu Bapak Ibu. Jadi A ini sudah salah, B ini yo salah, delta ini ya salah, satu-satunya yang betul ya Kalimat Charlie aktif ya. ini. Jadi Iya, kalimat kalimat aktif. aktif. Sudah sedang mengaktif. Gitu. Nah, sekarang kita mencari yang salah Bapak Ibu. Kira-kira. Reading. Reading. Yang salah adalah Road. road itu artinya menaiki, Menaiki, mengendarai. Dari kata ride, verb 2-nya. Road, verb 3-nya. Ridden. Ridden. Nah, gitu. Berarti ini harusnya Ridden. ridden. Tapi kenapa kok harus ridden? Ada Ada has. Ada Iya, has. karena has. diawali Has verb has di 3. sini. Nah, gitu ya, ada has ya. Jadi has diikuti verb 3. Good. Selanjutnya nomor 2. Have. Have been. Yang Yang C. salah Isi. adalah C. Say. Oke, harusnya apa Bapak Ibu? Have Been. been. Bin. Betul. Kenapa bin? Pasif. Pasif. Very good. Pasif ya. Hmm. Have been verb 3. Verb 3-nya sudah invited. Pasif. Ini jadi kalau diartikan Perhatian. dia berpikir bahwa dia seharusnya sudah diundang. Diundang. Nah, jadi kalau diartikan seharusnya Seharusnya sudah diundang. diundang. Good. Jadi kalau ditanya kenapa kok pilih jawaban been, karena diawali Have. have. Oke, pokoknya gitu terus. Ya. Next, nomor 3. Have. Yang salah yang A. Kenapa A? Harusnya has. Karena itu tunggal Very maka harus has. Has harusnya pintar tunggal. sekali Ada ya. S-nya. Karena subjeknya Tunggal. Tom itu tunggal. Materi yang tadi di pertemuan pertama itu ngikut terus ya. Oke. Subjeknya tunggal. Next. Nomor Meeting 4. Number 4. D. Ada petunjuk D. yaitu D. apa petunjuk? Ya, D. yang salah D. yang D. delta. Harusnya has. Harusnya has. Kenapa has? The secretary masih The secretary. Iya, Has karena one. subjeknya Singular. tunggal. Betul. Jadi subjeknya tunggal ya. Oke. Good. Next.
Nomor 5. Become. Became. 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 Become. Come. Betul. Yang salah adalah kata Became. become. Oh, yang salah adalah became. Became. Harusnya Become. 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 Jadi dari kata become terus ke became Became. balik lagi Become. ke Become. become ya, verb 1, verb 2, verb 3. Tapi kenapa kok harus become? Karena Has. Iya, he has karena Has. diawali has. Tapi has ini belum aman karena dia dicoret. Tapi kenapa dia betul? Tunggal. Karena Ada he. subjeknya tunggal. tunggal. Ya, paham ya Bapak Ibu? Karena ini kan hasnya dicoret kan ya, dia belum aman. Dia bisa betul, bisa Bisa salah. salah. Ya Ya. kan? Tapi kebetulan subjeknya he, otomatis hasnya sudah Betul. oke gitu. Has plus verb 3 ya. Oke. Sampai sini tidak ada pertanyaan, ya? Nah, sekarang kita ke skill ke-5 ya. Kita ke Bu, boleh tanya, Bu? PP7. Oh, monggo, boleh dong. Kalau subjeknya I kan sub tunggal ya, Bu? Pribon? Subjeknya I. Saya ibaratnya. Nah, ini Itu khusus, pakai have ya apa has Bapak itu? Ibu. Khusus. Nah, ini New I ini hidden. kadang suka perkecualian ya. Jadi I ini kayaknya kalau dilihat kan dia tunggal ya nggak Bapak Ibu. Tapi Iya. dia tidak mau apa ya? Dia tidak mau has, nggak mau. Dia maunya have. I have. Have. Orang ketiga tunggal, Bu. Nah, jadi walaupun I ya, walaupun pertama. I itu diikuti have. Have. Gitu ya. Padahal tadi kalau dipikir-pikir have itu hanya untuk subjek jamak ya toh, gitu kan Oke, maksudnya. betul. Tapi kenapa kok I harus diikuti have? Ya kadang kayak gitu Bapak Ibu. Ada pengecualian. Nah, gitu. Ya, yuk juga. I juga selalu diikuti verb 1. Nah, misalnya I go, I play, kan gitu. Nggak bisa, I goes, gitu nggak bisa. I sleeps, gitu nggak bisa. Ya, jadi I itu selalu diikuti verb 1 dan juga have. Nah, gitu nggak? Kalau you bagaimana, Bu? Seperti you ya. Nah, you kasusnya sama seperti I. You have. You itu kan ada 2, Bapak Ibu. Ada Sama you I. yang Itu kamu, sama. ya toh. Ada yang kamu satu, ya. Ada you Ada yang mereka. you yang kalian, jamak. Nah, itu loh, Ya Bu. toh. Nah, tapi sama kok Bapak Ibu, mau satu atau banyak, Menggunakan pokoknya saling. you itu tidak mau ketemu S. You itu diikuti predikat yang nggak ada S-nya. Jadi you are. Misalnya kan nggak ada S-nya toh. You are my love. You are my life. You are my sunshine. See? You are my students. You are. Gitu. Tapi untuk kata kerjanya, kata kerja pakai verb 1. You go to school. You teach every day. Pakai verb 1. Jadi seperti jamak. Kalau pakai has, have, atau had, miss, have. You have. Gitu. Oke. Berarti Oke. pengecualian 2 saja ya, Bu, ya? Untuk Nggih. ya. Mm-mm. Terima kasih. Iya. It down. Nah, sekarang, nah ini seperti tadi ya. Jadi I, we, you, they, Have. pakainya have. Ya. Kalau he, she, it baru pakai has. Oke. Oke. Ini tadi kita ke Nah, sekarang ke skill terakhir yaitu modals, ya. Modals itu nama lainnya juga modal verb. Apa itu? Jadi modal verb itu kata-kata seperti will, would. Nah, itu artinya akan ya. Will akan, would Bisa. akan. Iya, kemudian Shall. can, could, dapat, bisa, shall, should. Itu Seharusnya. seharusnya, may, might, itu mungkin. Mungkin. Mas, itu pas, harus. Oh, Ya. Dan jika Bapak Ibu bertemu dengan modal verbs atau modals, maka diikuti kata kerja bentuk Dasar. pertama. Oke. Ya, gitu ya. Modals. Termasuk had to itu juga masuknya ke modal ya. Mas, had to artinya harus. Verb 1. Ya. Namun perhatikan dulu, modals itu juga ada yang aktif, ada yang pasif Bapak Ibu. Jika kalimatnya aktif sentence ya, kalimatnya aktif,
Ya. Maka modal diikuti verb 1 sama seperti yang di awal. Misalnya they can swim, mereka dapat berenang. We will make some cake. We will diikuti verb 1. Ya. Kemudian I should take, should diikuti verb 1. He could play. He could diikuti verb 1. Ya, apalagi she must leave. She must leave. Dia harus pergi segera. Yang perlu diperhatikan, khusus untuk modal ini gampang sekali Bapak Ibu. Mau subjeknya singular plural nggak ngefek. Ya, semuanya pokoknya modal verb 1. Jadi mau subjeknya they ya tetap can verb 1. Mau subjeknya she tetap modal verb 1. Jadi subjek tunggal atau jamak tidak berpengaruh terhadap modal dan kata kerja verb 1. Gitu. Jadi Bapak Ibu cuma ngapalin modal verb 1 gitu aja. Nggak usah mikirin subjeknya. Nah, untuk pasif sama, cuma bedanya harus diseselin be verb 3 Bapak Ibu. Be harus ada be-nya ya, bukan been loh ya. Kalau been punyanya yang tadi perfect. Tapi iya betul, punyanya has, have, had. Tapi kalau modals be verb 3. Contoh, the window can be open. Jendela itu dapat dibuka olehnya. Some cake will be made by us. Kue-kue akan dibuat. Pasif ya. The fee must be paid soon. Ya, biaya itu harus dibayarkan. Must be paid. The homework should be submitted tomorrow. Should be submitted. Nah, harus dikumpulkan. Nah, gitu deh. Oke, sampai sini? Yes. Ya. Kita ke example. Ada petunjuk apa di sana? Will. Oke, ada will, ada modals, maka diikuti Verb iya, verb 1. Berarti yang mana? Raise. Iya, yang Raise. alpha, yang raise ya. Selanjutnya, example 2. Must. Iya. Be. Ada must, maka Harusnya be. Must be. harus Bukan be. bin. Kalimat aktif atau pasif? Pasif. Pasif. Harus Pasif. Waternya disiram. sudah oke ya, verb 3. Oke. Iya, verb 3. Good job. Oke, sampai sini ada pertanyaan? It's okay. Oke, Clear. nah sekarang kita ke soal, oke? Oke. Jawabannya C. Boleh tanya lagi, Bu? Boleh, silakan. Monggo. Seandainya kalau pakai modal tadi, terus dalam waktu masa lampau itu bagaimana caranya, Bu? Pakai could. Tergantung ya. Could. Kalau misalnya artinya bisa tapi di masa lampau, pakainya could. Can Saya could. dulu bisa berenang di sungai misalnya ya. Maka pakainya I could. Ya, I could diikuti verb Could kata. swim. Iya, I could swim in the river. Saya bisa berenang di sungai when I was young. Misalnya Saat ya, saya masih ketika muda. saya muda dulu berarti itu When I was bisa. young. Okay. Sama juga dengan will. Kalau masa lampau berarti pakainya Would. would. Gitu. Oke, terima kasih. Kurang lebih seperti itu. Bye. Nah, ini subjek saya tambahin guys, subjek tunggal atau jamak tidak berpengaruh pada modals. Oke. Nah, sekarang kita ke nomor 1. Ada petunjuk yaitu apa? Can. Oke, ada can. Tadi pokoknya Verb 1. secara gampang. Iya. 1. Kalau ada can kan harus diikuti verb 1, nggih? Iya. Iya. Sekarang Boleh. cari di ABCD, ada verb 1-nya nggak? Ada be. Can be Ayo, cari dulu verb 1 dulu. Verb 1 dulu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kecuali be. Nah, kalau nggak ada, berarti ini asumsinya bukan kalimat Sleep. aktif. Pasif. Pasif. Nah, kalau pasif nggak ada ya. Found. Jawabannya yang Found. Charlie. Found. Charlie. Kalimat pasif. Pasif. Modals. Ya. Oke. Modals, kemudian B, kemudian diikuti verb 3. Oke, good job. Next, nomor 2.
Ada petunjuk yaitu You. oke, subjeknya kan you, You. ya kan? Terus ada petunjuk lain kan titik-titik tuh. Petunjuknya ada. apa? My. Nah, semuanya betul. Modal. Petunjuknya ini petunjuk Modal. semuanya modal. Ya, Harus ada verb modal. satu. Nah, Have. setelah modal harus diikuti verb satu Verb yang mana, satu. Bapak? Have. Be. 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 Ah, This oke, one. betul. Good job. Ada have, ya toh? Ya. Nah, terus setelah have diikuti Tiga. apa? Tiga. Tiga, pintar sekali. Berarti yang B. B. nah, gitu. Very, very. Satu-satu. Ini namanya modal perfect, Bapak Oh Ibu. iya. Modal perfect. Ini namanya modal perfect. Jadi campuran antara modal dan kalimat Perfect. perfect. Nah, jadi modal, kemudian ditambah have, Tambah kemudian diikuti verb verb 3. tiga. three. Nah, jadi kalau diartikan Atau modal ada Jika jika mereka Kata sudah kerja. memberitahukan kepadamu tentang procedure itu, kamu kamu seharusnya Mungkin telah mungkin menjawab kemungkinan dengan banyak. kamu mungkin telah Lebih menjawabnya dengan efektif. lebih Efisien. efisien. Berdaya guna. Oke, good job. Jadi pokoknya panduannya modal plus verb 1. Tapi kalau have harus diikuti verb 3. Gitu. Conditional. Nomor 3. Modal plus F1. Petunjuk. Can. be Modal. Ah, di sini Have. semuanya pakai can ya. Ya nggak? be improv. Di sini ada Ya, can, pasif. semua can. Can, Harus. can, can. Pasif. Kira-kira jawabannya Hey. mana? Can A. be. Pasif. Candy. Nah, yang Alpha. pasif ya. Can be. Can be. Jadi kalau Ditingkatkan. diartikan metode untuk Mengumpulkan. mengelola file Files dapat ditingkatkan. ditingkatkan. Nah, ini juga petunjuk ya. Dapat ditingkatkan dengan Ya. mengoleksi atau mengumpulkannya Ya, satu betul. persatu dengan satu Model. model. Ini bentuknya modal Pasif. pasif ya. Bu, untuk yang pasif bias kok saya amati pasti ada by-nya ya, Bu ya. Hah? Kalau pasif. Itu lihatnya gitu. Pripon? Untuk yang pasif di belakangnya itu pasti ada by-nya ya, Ki. By collecting. Iya. Itulah tentu. Itu Ya, juga betul. menjadi petunjuk Bapak Ibu. Nah, jadi jika Bapak One Ibu by one. mungkin mengerjakan soal terus ada by diikuti pelaku. Misalnya by the teacher misalnya. Ini kan berarti pelaku kan? Nggih. Nah, ini berarti pasif ini. Pasif. Nah, ini bisa menjadi petunjuk Bapak Ibu juga kalau dia kalimat itu pasif. Hanya saja untuk kalimat nomor berapa ini? Tiga ini By the teacher. kebetulan by-nya itu diikuti verb ing ya enggak? By collect. Nah, ini bukan by diikuti Pelaku. pelaku Bukan. bukan, tapi dengan. Proses Ini by-nya ini pengumpulannya. bukan oleh, tapi dengan Proses pengumpulan mengumpulkan gitu. Kebetulan by itu bisa diikuti pola verb ing. Nah, gitu. By doing. Iya. Tapi By- kebetulan ini memang kalimatnya pasif ya. Kebetulan nomor 3 ini kalimatnya memang pasif. Tapi memang siapa pelakunya tidak diberikan Disebutkan. di situ. Gitu. Tapi memang lebih mudah kalau kalimat pasif ada by-nya. Oh, ini pasif nih pasti gitu. Tuh, nggih, ini nomor 1, 2, 3. Nomor 1, And. 3 pasif tapi belum ada by-nya ya. Coba siapa tahu nanti ada pasif yang ada by-nya. Nomor 4. I. Be should have come. Should Heeh. complete. Iya, Be. betul Should have sekali. completed. Di Be. sini ada modal semuanya, nggih? Ada Yes. Iya Eh, dong. Kalau should, dilihat will, kan ini kan ada will. modal Ya, ada semuanya. should, All modal, should modal, will, will. Subjeknya kan should, installer, mau semuanya. Complete. Tapi kita ingat kalau should selalu diikuti verb Tuh. satu. Modal. Terus setelah Ketiga. have diikuti Tiga. 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 Maka jawaban yang paling tepat Be. adalah Should have yang completed. iya. Jadi kalau diartikan installer itu seharusnya sudah mengumpulkan gitu, sudah menyelesaikan, melengkapi tugas sudah melengkapi Dalam tugas dengan komplit. cepat. dengan Sekarang nomor 5 ada petunjuk apa?
Should. Should. Verb Should. satu. Should. Should. Maka diikuti Hai. verb Terus D. Should mengko. Bring. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Di. Delta. Delta. Delta, Terus Delta lo delta. ya. Jangan terkecoh dengan Bravo loh, nggak ada S-nya. Oke, Oh, bring. good. Apa? Modals. Delta. Delta. Modals plus verb satu. Ariduan the Verb one. Nah, sekarang kita ke mencari yang salah. Salah. Nah, Should. petunjuk. Silahkan dicek dulu. Ya. Should. should Has. have. Masih. Iya, Have. should. Yang salah ya. Had. Harus di. Satu. Harusnya Have. apa? Have. Harusnya have. Kenapa have? Harus verb pertama. Verb satu. Verb satu. Petunjuknya Have apa? berarti been one. Ada have. Satu. Models. Ada modal. One. Satu. Should. Ada Has. modal. Betul. Modals. Verb plus satu. Diikuti verb satu ya. Dari Oke. Ini Good job. itu modal plus Next. satu. Nomor 2. Yes. Could. Was. Should. Harus verb Harusnya satu. have. Ya. Nah, ini juga Ada yang have. salah adalah have. Harusnya Have. has karena diawali Could. Could. would. Oke. Models. Jadi harusnya Have. have. Next. Nomor 3. Must. Must be. Must be. Nah, di sini yang salah been harusnya be. Kenapa be? Been. Ada Verb mas. satu. Ya, karena Model verb diawali one. Verb satu. To be. tapi ada kalanya Bapak Ibu mungkin berjumpa dengan kalimat modal perfect tapi pasif. Siapa tahu ya. Misalnya Must have ada been. modal perfect itu must Have been. have Bentar. been watered misalnya ya. Bisa loh kayak gini. Tapi di sini kenapa kok been? Tapi kan karena diawali Have. have. Nah, gitu loh. Kalau diawali have otomatis been. Tapi kalau diawali must ya kudu be. Nah, gitu ya. Be careful. Nomor 4. Could be. Could Sold. sell. Could sold. Petunjuk ya. Could sell. Yang salah ya. Model verb one, not verb Ya. Could sell. Bapak Ibu jika ngerjain soal itu kayak Bapak tadi. Pokoknya could itu diikuti verb satu cara cepatnya ya. Kita kan cepet-cepetan kalau ngerjain. Could itu diikuti verb satu. Ya toh? Tapi kalau Bapak Ibu ingin could sold itu verb 2. Jadi sell Sold. terus Sold. sold artinya menjual. Jual. Nah, namun jika Bapak Ibu ingin tahu emang yang betul seharusnya apa sih? Nah, baru ini harusnya bukan could Sold. Could be. Have. bukan could sold, harusnya. Could sell. Could be sold. Nah, ini kalimat aktif atau pasif kira-kira? Pasif. Pasif, Bapak Ibu ini Could be kebetulan sell. kalimatnya pasif ya. Nah, Could be pasif sold. nih. Sorry. Heeh. Iya, tapi kalau kembali lagi jika Bapak Ibu ingin cepat, pokoknya could plus verb Tuh. gitu. Tapi kalau diartikan, oh ini enaknya memang harusnya Rumah-rumah pasif. di pinggir Rumah-rumah dengan pemandangan laut, lautan. lautan ya, Samudra. dapat dijual. Pertimbangkan kan. Betul. Nah, sekarang nomor 5. Will Will finish. Will finish. Will Nah, finish. Harusnya will harus diikuti verb one. Satu. iya, One. betul. Will plus verb satu. Oke, good job. Selesai untuk structure. Nah, kurang lebih seperti itu guys, structure. Nanti soal-soal yang muncul ya 5 skill yang saya berikan tadi untuk strukturnya, tidak ada yang lain. Jadi subject and verb agreement, kemudian object of preposition, certain words, perfect plus verb 3, modal plus verb 1. Nah, itu yang akan sering muncul Bapak Ibu, gak ada yang lainnya. Ya, jadi apa yang diberikan dihafalin aja rumusnya ya. Mau tanya Bu sebentar Nah, Bu. Sekarang kita ke reading ya Bapak Ibu. Ini pertemuan ketiga ini memang Reading composition. dialokasikan untuk reading sekarang. Ya, reading ini fokusnya lebih ke Baca pertanyaan yang teks. sering muncul yaitu nah, biasanya Kalimat pertanyaan utama. nanyain
gagasan pokok. Nah, biasanya kalau ada pertanyaan ya yang menyebut kata title. Nah, di situ ada kata title kan? Ada. Ya enggak? Ada kata title kan di sini? Ada. Ada. Berarti ini ragam pertanyaan main idea question. Nah, Peran utama. main idea questions. Artinya kita diminta untuk mencari Ide pokok. gagasan pokok, ide pokok, pikiran utama gitu. Nah, untuk bisa menjawab dengan cepat itu bagaimana? Oh ya, saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang paling sering muncul di dalam soal reading kan satu, main idea questions ya, nanyain gagasan pokoknya Bapak Ibu. Nah, ragam pertanyaannya biasanya akan menyebut kata title. Nah, gitu. Jadi kalau ada pertanyaan nyebut kata title, topik, what is the topic of the text? What is the subject of the text? What is the main point of the text? What is mainly Mainly discussed? Nah, apa yang dibahas Discuss. secara utamanya? concern. Nah, gitu. Atau what is the mainly concern? Apa yang Concern. menjadi perhatian dari penulis? Nah, kalau ada kata-kata ini di pertanyaan, berarti ini nanyain main idea question, gagasan utama. Terus langkahnya apakah kita perlu membaca semua kalimat? Tidak perlu, nanti habis waktunya. Jadi Paragraf untuk pertama. reading itu, Bapak Ibu, 50 nomor ya, dikerjakan dalam waktu 55 menit. Nah, artinya 1 menit untuk satu soal. maksimal Satu 1 soal. soal. Bonus Kalau 5. yang structure tadi, untuk structure tadi itu soalnya ada 40, Yang pertama waktu sekali, pengerjaannya 25 menit. Pendek banget Bapak Iya. Ibu. Ya, untuk structure 25 menit aja. Ya, untuk 40 soal. Tapi untuk structure ini poinnya paling gendut. Nah, jadi Paling besar. misalnya Bapak Ibu mungkin listeningnya kurang bagus. Nah, itu digedein poinnya di structure. Itu poinnya besar. Dan juga reading ya. Gitu. Nah, kita kembali lagi ya. Caranya bagaimana? Langkahnya bagaimana jika ada pertanyaan main idea question? Yaitu dengan membaca kalimat pertama tiap paragraf. Gitu. Kita langsung saja praktek. Di sini ada berapa paragraf? 2. Ada Oh, 2, dua. ya toh. Ada sampai sini ya. Oke. Dan sampai di sini ya. Oke, ada 2 paragraf Bapak Ibu. Kita baca dulu satu-satu. While the bald eagle is the one national symbol of the United States, it is not the only one. While itu artinya sementara atau sedangkan, ya. Sementara bald eagle, eagle itu apa Bapak Ibu? Elang. Elang. Oke, Elang. bald itu botak, gundul. Nah, jadi sedangkan Bondol. atau sementara elang gundul adalah satu simbol nasional Amerika, itu bukan satu-satunya. Jadi elang gundul ini bukan satu-satunya simbol Amerika. Nah, ini kayaknya perlu baca lagi nih Bapak Ibu. Uncle Sam, seorang laki-laki yang berjenggot, bearded itu berjenggot, ya, kostum in red, white, and blue stars, yang berpakaian merah, putih, dan biru-biru, bintang-bintang gitu ya, dan garis-garis seperti bendera nasional ya, nasional Amerika dulu kan bentuknya kayak gitu kan, warnanya kayak gitu, adalah simbol nasional yang terkenal lainnya. Nah, jadi nggak cuma bald eagle, tapi Uncle Sam. Nah, terus kita ke kalimat paragraf 1 kalimat pertama. Sesuai dengan petunjuk tadi ya, langkah tadi. Selama perang 1812, Sam Wilson's Company, perusahaan milik dari Sam Wilson, was granted a government. Intinya sudah dipercayai untuk memegang kontrak ya, to supply, untuk menyediakan meat. Apa itu meat? Daging bagi tentara nasional Amerika. This meat, daging ini disediakan ya kepada tentara dalam bentuk barel. Apa itu barel? Barel itu tong itu loh Bapak Ibu. Tong itu loh. Kaleng. Ya.
Tomenya. Nah, tong yang besar, biasanya besar. Kaleng. Ya, jadi tong yang berstempel, stem ini berstempel US. Ada inisial Dengan US. Jadi inisial stempelnya US. tuh ada inisial Biasanya US US. yang merupakan kependekan dari United United States. Nah, States. Oh iya. cerita pendeknya nih Bapak Ibu, dulu Amerika intinya belum begitu terkenal ya, Kenal. masih muda. US itu nggak pada tahu US itu apa. US itu justru orang-orang itu nganggapnya Uncle Sam. Karena tong-tong ini kan punyanya perusahaan Oh iya, Uncle Sam Sam. Wilson. Gitu. Jadi terdapat miss dulu. Jadi US itu Miscommunication. dipikirnya Uncle Sam, padahal US itu sebenarnya United United States. States. Nah, karena orang-orang justru lebih tahu perusahaannya Uncle Sam, Uncle si Sam. Sam Wilson itu ya, daripada Amerika itu sendiri. Sam. Nah, sekarang berarti apa kira-kira gagasan pokoknya? Symbol of Satu, apakah the Eagle. bald eagle, apakah elang gundul, atau simbol Amerika, atau Sam Wilson, atau D. Uncle Sam sebagai The symbol simbol of the nasional? Symbol of the United States. Symbol of Bapak the Ibu, United States. dari paragraf 1 dan paragraf kedua, sebenarnya yang diomongin itu siapa toh? simbol United States. Oh, Identity of America. US. Simbol dari Paling banyak diomongin siapa yuk? Uncle Sam. Uncle Sam. Uncle Nah, Sam. jadi sebenarnya dari awal sampai akhir ini sebenarnya ini ngomongin US. Uncle Sam loh. dosen. Uncle Sam sebenarnya. Symbol. Katakanlah tadi sudah sempat membahas bald eagle ya toh? Sempat bahas bald eagle, tapi itu cuma apa ya? Cuma di awal-awal aja. Gambaran aja. Di sini ada kata while. Persepsinya. Berarti ada pertentangan ya, ada while. Sedangkan atau sementara bald eagle adalah satu simbol Amerika, tapi itu bukan satu-satunya. Nah, ini cuma awalan untuk membahas Uncle Sam ini loh sebenarnya. Gitu. Terus di paragraf kedua juga ngomongin siapa? Uncle Sam tuh. Uncle Sam ya. Nah, Wilson maka Company. jawabannya yang D. delta. Uncle Sam sebagai simbol nasional. Nasional. Itu ya. Jadi hati-hati jika bertemu dengan kata pertentangan seperti while gitu. Jadi jangan dijadikan acuan secara 100%. Baca kalimat selanjutnya. Makanya kita perlu baca kalimat kedua. Karena ada kata while. Kemudian nomor 2. Mana? Which one is not mentioned? Yang tidak disebutkan tentang Uncle Sam's appearance. Penampilan. Appearance itu penampilan. Yang tidak disebutkan tentang penampilannya Uncle Sam tadi apa? US. Berarti di kalimat keberapa itu Bapak Ibu? D. Kalimat idea ini ditemukan di mana? Kalimat kedua. Nah, di kalimat kedua ya toh? Iya. Kan Uncle Sam. Ini Gentleman. penampilan kan berarti wajahnya, badannya gitu. Nih kebetulan kan ngomongin Uncle Sam. penampilan berarti yang yang Uncle Sam's bearded, berjenggot. Berjenggot ya. Berarti he wears facial hair, betul atau salah? Betul. Oh, Betul, ya facial berjenggot hair. itu maksudnya ya, ada rambut di wajahnya. Terus there is some blue in his clothing. Ada. Ada Ya, biru-biru. ada. He is bald, dia botak, No, no. dia gundul disebutnya enggak? Yang Tidak. Enggak, Elang, yang botak elang. itu siapa tuh? Elang. 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 Jangan terkecoh Eagle. ya. Terus yang delta itu his clothes mempunyai garis-garis. Betul ya? Sudah. Ada. Good. Nah, selanjutnya nomor 3, ini juga pertanyaan yang sering muncul, ini juga sudah saya berikan di sini ya. Pronoun reference question. Biasanya ragam pertanyaannya ada kata refers to, mengacu pada gitu. Jadi kita diminta untuk menebak kata ganti. Pronoun itu kata ganti. Kata ganti itu mengacu pada kata benda apa gitu. Terus langkahnya gimana? Langkahnya yaitu membaca kalimat sebelumnya. Nah, di sini pertanyaan it pada kalimat pertama. Nah, it ini ditanyain. It itu siapa? Bald eagle. Iya. Eagle. Di sini Elang botak. mengacu pada The bald eagle. bald eagle itu. Bald Ini ya. eagle. Oke, maka jawabannya alpha. A. Bald eagle.
Selanjutnya, nomor 4. Gamis. Kadang-kalanya kita juga diminta Kostum. untuk pertanyaan sinonim ya. Sinonim. Kostum Kata. dapat digantikan dengan kata apa? Ini Dress. kostum. Dress. Dress. Ya, Dress. dress, Berpakaian. berpakaian. Good. Nomor 5. Jika ada pertanyaan according to, nah ini juga saya tulis. Jika ada pertanyaan according to tuh artinya menurut. Ya. Jika ada pertanyaan yang menggunakan kata according to tuh artinya menurut. Menurut Ya, menurut bacaan biasanya ya according to the text gitu. dinyatakan. Atau menyebut kata stated. Stated itu Dinyatakan. disebutkan. Nah, kemudian Menunjukkan. indicates. Nah, indicates itu Menunjukkan. menunjukkan. Nah, jika ketemu dengan kata-kata ini, artinya kita diminta untuk mencari informasi yang tersedia di bacaan. Informasinya ada di bacaan, kita tinggal cari aja di mana, kalimat keberapa, paragraf keberapa. Nah, terus tipsnya gimana? Langkahnya gimana? Langkahnya mencari kata kunci di pertanyaan. Misalnya, kita langsung ya. Di sini kebetulan ada kata according to ya, toh. Nah, berarti ini ragam pertanyaan stated detail question. Maka langkahnya yaitu mencari kata kunci di pertanyaan. Kata kuncinya apa? Barrel stem. US. Barrel. Nah, barrel stem US ini kan? Nah, sekarang cari di bacaan yang ada kata-kata barrel stem US. Ada di kalimat keberapa, paragraf keberapa? For the army. Kalimat ketiga. For Kedua, Nah, ketiga. di For the army. Army barrel stem. oke. the unit Di mana State. ya? Berarti ke for the army. ini ya. Iya. Ya. Nah, kurang lebih di situ, Ge. Oke. Iya. Maka kita baca kalimat yang mengandung sesuai dengan lokasi, mengandung kata yang sesuai lokasi, mengandung barrel stem US. Berarti apa itu yang terkandung di barrel-barrel yang terstempel US? Daging, Iya. meat. Food Daging. for the army. Meat. Ya, food for the army, Food for the daging army. ya. Betul. Good. Selanjutnya kita ke bacaan kedua, kita ke dunia fauna, Bapak Ibu, kita berjumpa dengan hippopotamus. Apa itu hippopotamus? Daniel. Daniel. Daniel, betul Kuda sekali. Dan nomor 1 pertanyaannya adalah topik. Masih ingat kalau pertanyaannya topik berarti yang perlu dilakukan adalah Paragraf pertama. kalimat Tiap pertama paragraf. tiap paragraf. Ini kebetulan paragrafnya ada Ada tiga. di sini. Ya. Kita baca dulu. Hippopotamus adalah binatang darat terbesar ketiga. Hanya lebih kecil dari gajah dan Badak. badak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hippo mempunyai kemiripan alamiah dengan air. Jadi sifatnya dekat dengan air, suka di air dia. Nah, yang ketiga, in spite of its name, meskipun namanya, tapi mungkin kita perlu bahas ya, emang namanya kenapa? Nah, kita cek dulu apa sih yang terjadi dengan namanya ketika di sini ya. Jadi kita baca di sini. Namanya berasal dari dua bahasa Yunani, artinya river horse. Horse itu kuda, river itu sungai. Kuda sungai. Nah, sekarang kita balik ke sini. Walaupun namanya kuda sungai, hippo mempunyai sedikit kemiripan dengan kuda. Justru mempunyai banyak kemiripan dengan whale. Apa itu? Paus, betul. Ya udah dari situ. Dari paragraf 1, 2, 3 tadi disampaikan hippopotamus binatang ketiga terbesar di land, di daratan. Dia dekat dengan air. Walaupun namanya kuda sungai tapi malah lebih dekat dengan paus. Nah, berarti kira-kira apa ini jawabannya? Karakteristik karakteristik sifat-sifat atau ciri khusus dari hippo. Betul. Kalau derivation itu artinya pemerolehan namanya itu loh ya, asal mula. Berasal dari turunannya. Sekarang nomor 2 pertanyaannya ada according to, Bapak Ibu. Ada pertanyaan menyebut kata according to, berarti ini adalah stated detail question ya.
Jadi kita Iya, diminta Bu. untuk mencari informasi yang ada di bacaan. Terus langkahnya tadi gimana? Mencari kata Jawaban. kunci di pertanyaan. Nah, coba dicek di pertanyaan. Kata kuncinya apa? Underwater. Underwater. Ah, betul. Nah, sekarang kan sudah dapat kata kunci stay underwater. Kita cari di bacaan yang mengandung stay underwater. Ada di kalimat keberapa, paragraf keberapa? 5 minutes. Kalimat Paragraf kedua di Paragraf paragraf kedua, kedua di kalimat kalimat Dari nomor 5. Oh ini ya? 3 to 5 Iya. minutes. Betul. Or Nah, sekarang kita Garis baca. Remains ketiga. underwater Hippo pursuit. You have umumnya an hour. 3 tetap atau 5 berada di menit. bawah air 3 selama sampai 5 3 menit. sampai 5 menit dan sudah diketahui dan sudah terkenal ya, orang-orang udah pada tahu mereka itu bisa stay di bawah air sampai Half. for Half up an to hour. half an hour. 30 Sampai Half an hour itu setengah berapa? jam. Setengah jam, Setengah 30 menit. jam jam. sebelum muncul ke permukaan Air. untuk Air. air, untuk Apa? mendapatkan udara ya, untuk bernapas. Udara. Nah, sekarang pertanyaannya, kita kembali ke pertanyaan. Di pertanyaan itu menyebut what is the maximum time? Maksimum. Oh, ya. Maximum 30 menit. 30 menit. Waktu 30 maksimum menit. Hippo bisa 30 stay di bawah air. Setengah Berarti jam. berapa? 30 menit, Setengah jam. 20 menit. Iya, Setengah betul jam. 40 sekali. menit. 30 Setengah menit. jam. Ya, kalau waktu minimalnya tadi 3 menit 3 ya. atau 5 menit. 3 Sampai 5 5 menit. menit. Tapi 3 kalau yang sampai 5 ditanyain menit. maksimum berarti 30. Iya, betul menit. betul. Nah, sekarang kita ke nomor 8. It's pada baris kedua. Its name Hippopotamus. berarti it itu Hippopotamus. mengacu pada Hippopotamus. ini ya, ini ya. Hippo. Oh, dia nggak mau. Oke, nggak mau ya Bapak Ibu. Yaudah, pokoknya hippopotamus ya. Jawabannya yang alpha. Alpha. Oke, good. Selanjutnya, float. Float Ngambang. pada baris it does not float. Ada di sini nih Bapak Ibu. Drip, Itu drip. tidak lalala di air. Water. Nah, kita cek dulu. Float itu It apa? doesn't Kalau sink itu float. tenggelam. Kalau plot Kalau ngambang. drift itu Hanyut. mengapung. Melayang. Melayang. Oh ya, Float. melayang. Melayang. Betul, melayang. It itu makan, flag itu Makan. mengepakkan sayap. Nah, yang Iya, mana plap kira-kira? plap. Drip, drip, Melayang di Nongol Melayang. melayang. Iya, yang tepat yang drift. melayang ya, drift. Kemudian nomor 10. The passage states, bacaan itu menyebutkan bahwa Makan. Hippo tidak apa yo? Apakah Like water. Hair. Nggak punya banyak itu apa rambut. tidak suka air? Have much Betul. hair. Ya, Tidak punya banyak Suka. rambut. mirip Rambutnya dengan sedikit. Tidak. Oke, Iya. coba kita cek Mirip. satu-satu dulu. Ya. Tidak suka air, betul? Suka. Suka Wah, dalam. dekat banget dengan air. Mm-mm. Terus tidak mirip, resemble itu mirip ya, tidak mirip dengan whale? Enggak Mirip, mirip. malah Mirip kok mirip. ya. Tidak punya coating protektif? Punya Ada. Bapak Ibu, ini ada. Pelindung. Ada ya, nggak mau ya. Tidak punya rambut? Iya. Enggak. Ah, Iya. taunya dari mana? Enggak ada. They are almost Completely Ada hairless. informasi. Hairless. Dia Tidak almost berambut. Hairless itu ya. hairless. Hairless itu artinya Tidak tidak. berambut. Sedikit rambutnya. Nah, Tidak ada hairless rambutnya. itu artinya tidak punya. Jadi kalau ada less berarti artinya tidak punya. Tidak Misalnya ber- powerless berarti Tidak berkuasa. Tidak punya Tidak punya power, kekuatan. tidak punya Tidak berdaya, kekuasaan. tidak berkuasa. Gitu. paperless. See? Oke, good. Sekarang kita bertemu dengan di dunia flora ini Bapak Ibu. Nah, langsung ke pertanyaan. Menyebut kata title. Nah, berarti ini ragam pertanyaan. Main idea ya. Untuk main idea kita Lihat paragraf yang pertama. perlu dilakukan apa? Membaca kalimat Paragraf pertama pada tiap paragraf. paragraf. Nah, sekarang Putri. kita baca dulu. People often surprised. Orang-orang sering terkejut ketika mengetahui seberapa lama jenis-jenis pohon dapat hidup. Ya. Kemudian disampaikan di sana bahwa pohon yang memenangkan julukan ya dengan pohon yang paling
tua, ya, paling paling matang awet nih. ya. Nah, ini namanya brittle confine of California. California. Oke. Nah, Yes. berarti apa ini? Apakah Ah, saya ulangi lagi ya, jika sering orang-orang itu sering terkejut. terkejut ketika mengetahui seberapa lama Usia. pohon Hmm. bisa hidup. Nah, dan pohon yang mendapatkan julukan pohon tertua di dunia itu namanya Brittle Confine of California. California. Mungkin saya bisa bahas di sini, Bapak Ibu. Nah, di sini dibahas. Baik. Jika ditanya untuk estimate Memperkirakan. umur dari pohon hidup yang tertua di bumi, mereka sering menebak ya bahwa ya kira-kira usia pohon tertua itu sekitar 200 atau 300 tahun. 300 tahun. Tapi coba kita lihat di sini. The real answer is considerably later than that. Jawaban yang sesungguhnya adalah lebih dari itu, yaitu more than 5,000 Lebih dari years. 5.000 tahun. Lebih dari 100 5.000 tahun. tahun. Nah, berarti judul yang tepat, gagasan pokok yang tepat untuk membahas bacaan di atas apa? Apakah ukuran dari brittle confine? No. Size? Apakah Bravo? No. Hutan enduring, yang Pak. usianya 300 tahun? Enggak. Ataukah keajaiban kehidupan di masa lampau, dunia di masa Di lampau? amazing Atau delta? enduring tree. Iya, Pohon yang lebih jawabannya lama, yang delta. Pohon yang awet bertahan lama, atau tahan lama ya, yang mengagumkan, Yang amazing, luar biasa. sangat luar biasa. luar biasa tahan lamanya. Selanjutnya, nomor 2 ada pertanyaan according to, menurut bacaan. Nah, untuk tahu kita nyari kemana, tadi rumusnya, jika ada according to, Kunci. mencari kata Kata kunci kunci. di bacaan. Kata kunci di bacaan adalah The oldest trees on betul. Mana di bacaan yang menyebut kata the oldest? Terakhir tadi. Paragraf pertama. Paragraf pertama, kalimat ke 500 Terakhir. tahun. kedua. terus Estimate. kira-kira approximately, kira-kira berapa umur pohon tertua di dunia tadi? 5.000 tahun. Ayo. 5.000 tahun. More Bapak than Ibu, 5,000 ini years. coba dengerin dulu. Tadi kan udah disampaikan. Jika diminta to estimate umur dari pohon tertua, ini kata kuncinya ya, ada kata oldest living trees di bumi. Mereka sering menyebut 200 atau 300 Kisaran. tahun. The real answer, jawaban Padahal yang sesungguhnya adalah lebih dari itu. Apa? Bisa lebih dari 5.000 Dari tahun. 5.000 tahun. 5,000 years old. Berarti jawabannya yang tepat adalah Delta. delta. Jadi nggak cuma 200-300 tahun loh, lebih dari 5.000 tahun ya. 5,000 years. Nah, sekarang nomor 13. Estimate sama dengan Approximate. estimate di sini ya, estimate. Memperkirakan. Jika diminta untuk betul memperkirakan. Maka jawabannya ya Approximate. approximate. Kalau measure itu Mengukur. mengukur. Evaluate, menilai. Oke, evaluate itu Menilai. menilai. You melihat. You Menggambarkan. melihat. Ya, berarti yang berapa? Selanjutnya nomor 14, they. They-nya itu siapa? Nah, kita ke sini. Orang. Nah, jika diminta untuk mengira-ira ya umur pohon tertua di dunia, mereka menebak. Nah, merekanya itu siapa? Orang. Ya, kita baca kalimat sebelumnya. Menebak Jadi, orang bukan ini nih. tanaman. Ini ya, ke sini ya. Tidak People. mau. Ora iso. Oke, pokoknya people, Bapak Ibu. Oke, people ya. Good.
Selanjutnya, kata ganti it pada baris ke-7. Nah, di sini ini Bapak Ibu. 2, 4, 5, 6, 7. It is not nearly as tall as giant giant redwood. Itu tidak setinggi giant redwood. Giant redwood itu juga pohon yang paling Raksasa. besar. Raksasa. Jadi kalau namanya juga giant itu raksasa. Jadi dia adalah pohon yang paling bobotnya paling besar, bobotnya paling berat di Yang bumi. ditemukan di Nah, California. ditemukannya juga sama-sama di California. Ya, temennya si tadi yang pohon tertua tadi ya, temennya. Tapi beda Lain. ya, beda julukan. Nah, British it Contain. itu tidak setinggi giant redwood lah. Kira-kira itu siapa? Itu pohonan yang tadi. Iya, pohon tadi. yang diobrolin Lain. tadi. Iya. Colossus. Bristol Confine of Ah, California. California. betul. Californian. Bristol Confine California yang diobrolin dari tadi. Gitu. Bristol Jadi Confine. pohon yang awet tadi ya, yang umurnya Ya, tertua bertahun. di dunia tadi tidak setinggi giant Giant redwood. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya ke apa ini? Oke. Langsung ke bacaan. Pertanyaannya menyebut kata mainly discuss. Berarti ini ragam pertanyaan, main idea, question. Mencari gagasan pokok. Maka yang perlu dilakukan adalah membaca Baris pertama tiap Awal paragraf. kalimat pertama. Disampaikan di sana, Venus is always considered. Venus Dianggap. selalu dianggap sebagai Saudaranya Venus. planet saudara perempuannya Bumi. Karena, since di sini karena ya, karena keduanya mempunyai persamaan ya, punya sama-sama ini ukurannya tuh mirip-mirip, ya, ukurannya hampir sama. Berat. Ukurannya. Mereka juga mempunyai massa yang Massa yang hampir sama. Mereka juga mempunyai ketipisan atmosfer yang juga Tipis. sama-sama Lapisan tipis, tipis. gitu. Beti Nah, beda tipis. akan tetapi Bapak Ibu di sini ada kata however, jadi kita harus Namun baca demikian. nih. Namun demikian, nah berarti ini Tidak seperti bumi. hati-hati ya. Jadi iya, kadang iya. ini harus dibaca. Pengalihan ini. Jadi yang kalimat nomor 1 nih, kalimat pertama itu kadang bukan topiknya, tapi justru yang kedua ini. Jadi cuma pengenalan aja gitu loh, cuma introduction aja. However, Akan tetapi tidak seperti bumi, Venus mempunyai scorching Permukaan. itu membara ya. Surface itu permukaan. Permukaan Jadi yang Venus itu mempunyai permukaan yang membara. Membara itu berarti Matahari. menyala. panas. Nah, Kayak berarti yang matahari. mana? Berarti mana jawaban yang cocok Bapak Ibu? Apakah Earth atmosphere atau No. Earth greenhouse effect? Venus Hot temperature. temperature. Nah, Suhunya betul. panas. Jawabannya adalah Venus temperatur panas dari Venus Venus. ini ya. Venus. Nah, sekarang kita ke nomor 17. Ada pertanyaan menyebut according to the passage, menurut bacaan Venus kenapa? Wes langsung aja nih jawabannya Higher mana? temperature. Lebih panas dari bumi. Temperaturnya Higher temperature. Bravo ya. Kan Nah, sudah tahu tadi. Terus nomor 8, kata them pada baris pertama. Venus and Earth. Iya, di sini kan ada karena keduanya, kan gitu. Maka kita baca kalimat sebelumnya, ya ini Venus. Venus dan Earth. Venus dan Venus. Bumi. Earth. Oke, alright. So jawabannya Earth and Venus. oke, Earth and Venus. Next, nomor 19, blanket. cover. Cover. Ya, blanket. Jadi di sini kan ada blanket of carbon dioxide. Blanket yang Bapak Ibu tahu artinya apa? Melindungi. Iya, selimut. Selimut. Nah, selimut. Atau kalau di sini selimut carbon dioxide atau bisa juga lapisan Carbon carbon dioxide. Nah, berarti sama dengan Cover. cover. Oke, good.
Terus nomor 20, it's pada baris ketujuh. Kita cek dulu baris ketujuh, kita baca. Nah, ini ya yang menjadi pertanyaan. Kita baca dulu. Nah, berarti kita baca kalimat sebelumnya ya. To have tradition. Oke. Venus. Bentar, saya kasih merah uji. Planet, atmosfer. Oke. Planet. Jadi disampaikan di sana. Greenhouse effect, efek rumah kaca semacam itu jadi energi dalam bentuk sinar matahari dengan mudahnya passes, dengan mudahnya menembus, passes through itu menembus ya, dengan mudahnya menembus atmosfer dari sebuah planet, menghangatkan permukaannya dan mengubahnya menjadi radiasi panas. Nah, saya ulangi lagi. Efek rumah kaca semacam itu terjadi ketika energi dalam bentuk sinar matahari dengan mudahnya menembus atmosfer sebuah planet, menghangatkan permukaannya, dan mengubahnya ke dalam bentuk radiasi panas. Nah, sekarang, itu berarti mengacu pada apa? Apakah planet, Sun, Venus, atau Planet. Earth? Planet. Iya, planet. Planet. Bisa. Sun, Venus, Earth kan tidak disebutin di sebelumnya kan? Enggak ada. Nggak ada kan di sini? Enggak ada. Nah, planet yang disebutin atmosfer. cuma planet Planet aja. atmosfer. Nah, ya udah berarti it's itu menghangatkan permukaannya. Nya siapa? Nya planet itu. Gitu. Oke, next we go to Number apa yang 21. ngomongin apa nih? Kita ke menyebut kata mainly concern. Ini juga ragam pertanyaan main idea question. Supaya tahu, kita harus baca kalimat pertama dulu. Ya, paragraf. Ya, ini kebetulan kalimatnya Satu paragraf. itu Teksnya kenapa satu di sini paragraf. dia? Kebetulan paragrafnya cuma satu nih. Kita baca kalimat pertama. Theories about how brain works remain a topic of a debate. Teori tentang bagaimana otak bekerja tetap menjadi topik perdebatan. Nah, terus di sini tapi hati-hati ada kata though. Though itu meskipun demikian, gitu ya. Walaupun it is agreed, ya, walaupun disetujui sih, tapi intinya bahwa hippocampus bagian dari otak mempunyai peran yang Penting. tidak bisa disangkal lagi, sangat penting bagi memori. Nah, maka kira-kira dari sini apa sih topiknya? Apakah alpha, how to improve our memory? Bagaimana No. atau beberapa informasi dalam memori pendek kita memudar, atau C, penyakit yang menghasilkan kehilangan memori secara parah gitu, atau delta, bagaimana otak manusia memproses dan menyimpan informasi. Banyak yang delta. Sekarang nomor 22. Nah, nomor 22 itu ada pertanyaan menyebut according to. Terus tadi rumusnya kalau ada according to mencari kata kunci. Kata kuncinya di sini adalah scientist. Scientist. Nah, Don't know how sekarang cari kata scientist di bacaan. Kalimat Ada keempat, di mana? baris keempat Baris keempat. Believe that brain cells called neuron. Terus transform the sensory Scientists believe. Kata kuncinya saintis ya. Sekarang kita cari saintis di bacaan, ada di kalimat Empat. Iya. Ini ada kan? Iya. Terus ada lagi, nggak cuma di sini, ada lagi saintis. Nah, di sini ada lagi ya.
Hati-hati. Oh iya, iya. Ada dua Bapak Ibu. Ada dua. Nah, ada dua saintis. Nah, sekarang kita cek dari dua itu mana yang sebenarnya cocok untuk nomor 22 ini ya. Kita baca. Yang pertama, saintis itu apa sih artinya? Ilmuwan. Ilmuwan percaya bahwa Sel otak. sel-sel otak yang disebut neuron ya, pertama transform itu mengubah ya. Mengubah terlebih dahulu stimuli itu ya stimulus rangsangan sensorik yang kita alami menjadi gambar-gambar ya. Jadi stimulus atau rangsangan sensorik itu yang kita alami itu akan diubah ke dalam bentuk gambar-gambar ke dalam memori penting, memori cepat kita ya, immediate, memori cepat kita. Itu yang pertama. Nah, sekarang saintis berpikir bahwa proses ini may happen, mungkin terjadi ketika kita sedang tidur. Ya. Tetapi bagaimana informasi itu ditransfer dari satu area ke area otak yang lain, they still cannot figure it out. Mereka masih belum tahu. Ya, jadi para saintis ini masih belum tahu gimana informasi itu bisa ditransfer, bisa dikirim dari satu area ke area lain dalam otak. Nah, dari informasi ini ya, dua informasi sudah kita simpan. Nah, sekarang kita cocokkan dulu. Apakah saintis Alpha, mengetahui bahwa informasi dikirim dari memori jangka panjang ke hippocampus? Membahas itu nggak tadi? Jadi tidak bisa. Ya. Atau saintis sudah menemukan mengapa saintis sudah mengetahui mengapa beberapa dari informasi hilang di hippocampus. Jadi ada Yang ketiga, scientists don't know. Saintis tidak tahu dengan sesungguhnya bagaimana informasi dikirim dari otak satu ke otak yang lain. Ya, itu betul. Dari bagian otak satu ke bagian otak yang lain. Ya. Betul? Ya, betul. Itu cocok. Betul. Berarti pakai yang pertama atau pakai yang kedua? Yang kedua. Saintis bawah. Iya. Berarti yang Charlie ya, mengacu pada yang They still cannot figure out. saintis yang di paragraf bawah, baris bawah ya. Nah, yang ini ya Bapak Ibu. Iya. Oke, ini didapatnya dari ini. Selanjutnya, nomor 23. The pronoun it in line 4 Yes, scientist lah. refer to information. What happened? Information. Ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, ya. Jadi saintis itu tidak tahu bagaimana informasi dikirim dari bagian otak satu ke bagian otak yang lain. Jadi menggunakan yang idea kedua. Ya kan tadi ada saintis ada dua toh? Pakai yang ini. Informasinya didapat dari yang kedua itu. Nah, sekarang kita cari nomor 23. Kata it. It di sini siapa ini kira-kira? Kita cari it. Ini ya. Information. The information is sent. Nah, it is process. Nah, it-nya siapa? Untuk tahu it-nya siapa, kita baca kalimat sebelumnya. The information is sent via our sense. The information is sent. Jadi ketika kita mengalami sesuatu, informasi dikirim melalui indera ke hippocampus ketika itu diproses. Berarti itu adalah information. Betul sekali. Terus nomor 24 transferred di mana tadi transferred ini nih. Send. Ya, transferred. Finally, informasi dikirim. Send. Iya, transfer ya.
Maka jawabannya Long them. Send. send. Kalau move itu apa move? Pindah, Berpindah. Iya, bergerak, setor berpindah menyimpan, atau memindahkan. setor menyimpan, Store menyimpan. cap menyimpan juga. Menyimpan. Kalau cap apa? Bisa menyimpan, bisa Ya, bisa menjaga, menjaga menyimpan. kiper, Oh, menjaga Keeper. iya, betul. goalkeeper, menjaga Mm-mm. gawang, Penjaga Beekeeper. gawang ya, kiper, penjaga. Good, goalkeeper, maka jawabannya yang Send. bravo. cap, Ya, send. Next. Kita ke nomor 25, they. Scientist. They di sini Scientist. ya. Oke, They betul scientist. sekali ya. scientist, They di sini Science. mengacu pada Scientist. science. Oke, Bapak Ibu. Wow. Dan selesai. Try out. Materinya sudah disampaikan semuanya, Bapak Ibu sudah selesai. Jadi readingnya kurang lebih nanti pertanyaannya juga seperti itu. Saya juga sudah memberikan Tips. Soalnya ini aja ya, sudah Bu. memberikan tips ya untuk readingnya. Bapak Ibu bisa scroll nanti ini saya. Bisa soalnya ini aja ya, Bu. Oke, saya sudah memberikan tipsnya di sini ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Nanti modul ini saya kirim, modul yang sudah dicoret-coret ini akan saya kirim ke Bapak Ibu. Jadi bisa untuk belajar. Saya juga akan kirim PPT-nya nanti ya, setelah ini. Oke, setelah Dari ini yang pertama ya, Bu. dari yang pertama yang listening tadi ya, listening, Iya, kemudian structure. because I was out. Kemudian untuk sesi terakhir nanti materinya kita belajar mengerjakan ujian Bapak Ibu. Ya. Try out. Jadi Berarti- seperti mengerjakan ujian, Wow. nanti monggo siapkan. Jika Bapak Ibu ingin posisi seperti ujian, monggo disiapkan peralatan 2, yaitu 1 laptop, 1 HP. Jadi besok ujiannya harus laptop dan HP. Laptop itu untuk mengerjakan ujian, HP untuk pengawasan pakai Zoom. Gitu. Jadi nanti jika Bapak Ibu ingin seperti saat ujian, posisinya yang benar gimana nih? Nah, nanti silahkan disesuaikan. Ya, nanti bisa pakai itu. Nanti saya akan sampaikan. Ya. Jadi ujiannya tidak boleh, Miss kalau HP aja gimana? Nggak boleh. Jadi ujiannya tidak boleh diakses pakai HP. Nah, gitu ya. Jadi silahkan disiapkan laptop 1 untuk ujian dan HP 1 untuk pengawasan atau Zoom. Berarti Zoom-nya lewat HP, Miss ya? Enggak, khusus untuk ujian lewat HP nanti. Tidak perlu pakai yang Zoom di komputer, tidak perlu. Miss, kalau ada gangguan gimana, Miss? Oke, Kalau ada nanti gangguan jika besok bisa nggak bisa? Oke, Nggak bisa, Miss, anak nanti saya yang kalau bisa. aja, Miss. nanti jadi untuk gangguan seperti mungkin keluarga ya, mohon nanti bisa disesuaikan ya Bapak Ibu. Bukan Cari keluarga tempat. ininya, jaringannya. Oh, jaringannya. Keluarga Nah, mah nggak usah biarin. Untuk jaringan, nah monggo disiapkan ya karena ini ujiannya online ya, mau nggak mau Bapak Ibu prestasi ditentukan oleh jaringan ya. Ya, Jaringan Dari tadi menentukan keluar prestasi nih nih. Bapak Ibu. Dan tidak ada tambahan soal loh, tambahan nilai, Waktu. tambahan waktu nggak ada loh ya. Jadi ujiannya nanti kan 2 jam. Ya, ujiannya 2 jam, tapi nanti akan ada setengah jam sebelumnya untuk panduan, untuk pemanduan pengerjaan ujian. Jadi sekitar 2,5 jam. Misalnya ujiannya pukul, silahkan untuk jadwal ujiannya bisa dicek di jadwal kelasnya masing-masing. Jam 1. Untuk soal Misalnya jam berapa, Miss? 1 berarti ya setengah 1 sudah masuk ke Zoom. Ya, gitu. Nanti link Zoom-nya akan di-share setengah jam sebelum Miss. waktu ujian mulai. Jadi jika ujiannya pukul 1, maka dikirimkan linknya pukul 12.30 misalnya. Kemudian jika jaringannya kurang bagus gimana? Nggih, monggo sekarang disesuaikan. Nggih, cari ruangan yang kadang di ruangan di rumah itu beda ya. Misalnya di ruang tamu dengan di kamar itu kadang jaringannya berbeda loh Bapak Ibu.
Saya kalau ngajar ini pasti posisi saya nyari di atas, Pergi ke nggak di hotel bawah. Bapak Ibu. Boleh Pak, jangan ke genting nanti. Ya. Pokoknya cari yang sekiranya enak yang mana gitu, yang jaringannya bagus, stabil. Nah, tapi kalau misalnya kepepet keluar dari Zoom, tidak apa-apa. Bapak Ibu bisa masuk lagi ke Zoom. Ya, terlempar dari Zoom masuk lagi. Kalau misalnya biasanya nih kendala yang paling sering muncul kalau di saat mengerjakan ujian tuh, Miss kok audionya nggak bisa diputar ya? Tidak perlu khawatir. Pokoknya Bapak Ibu kalau terkendala apapun disampaikan ke WhatsApp group. Nah, nanti akan ada Dibantu oleh petugas itu, yang Miss, oleh akan anak membantu. saya, Miss. Nanti akan Dibantu. dibantu oleh petugas. Petugasnya Bukan ada dibantu oleh nanti. saya, bisa anak saya. Saya Jadi dibantu istri saya. ya, caranya bagaimana untuk bisa masuk lagi ke ujiannya itu akan ada petugas yang siap membantu Bapak Ibu. Miss, Gitu ya. berarti pakainya HP ya? Laptop. Laptop. Laptop kalau Untuk HP. ujiannya, Dua-duanya. untuk mengakses ujian pakai laptop, untuk mengakses Zoom pengawasannya pakai HP. Gitu. Berarti ini sama dengan PPG nggih? PPG. Ya, mungkin kurang lebih Ya seperti bersama itu. Pak. Oke. Oke. Nanti kita Soalnya sama akan aja berlatih Miss, Bapak hari Ibu. Oke. Ya, nanti akan berlatih. Untuk latihannya nanti nilainya tidak ditunjukkan, nggih, Bapak Ibu. Jadi hanya sekedar latihan. Ujiannya ngerjainnya gimana sih? Kalau ngerjain soal listening gimana? Kalau ngerjain soal structure gimana? Ngerjain soal reading gimana? Oh, apakah harus diklik? Nah, nanti Bapak Ibu harus ngeklik. Nanti ada tombol harus diklik. Kalau tidak diklik, audionya nggak akan bunyi. Jadi nggak akan muter sendiri gitu loh. Jadi akan ngeklik kalau Bapak Ibu ngeklik. Akan berputar kalau Bapak Ibu ngeklik. Nah, intinya seperti itu. Klik jawabannya di Ngeklik. laptop. Nah, ngeklik jawabannya ya diklik. Harus diklik nanti Di laptop tombolnya. atau di HP-nya? Kembali Laptop. lagi untuk mengerjakan ujiannya di laptop. HP hanya untuk Zoom aja. Nah, Untuk mungkin pengawasan. Bapak Ibu mungkin masih penasaran gimana posisi Tanya Ibu, duduknya. tanya Nah, Ibu, tanya Nih. Ibu. ya. Pada saat kita ikut ujian, jawaban yang kita anggap benar itu baru kita yakin jawaban itu benar, baru selanjutnya ngeklik selanjutnya itu ya. Iya, jadi kalau Bapak Ibu sudah yakin dengan jawabannya, diklik. Misalnya ini jawabannya A ini. Klik A. Yakin ya? Baru klik Yakin. soal selanjutnya. Betul, Ya, betul. karena jika sudah klik soal selanjutnya, Bapak Ibu udah nggak bisa balik lagi ke soal sebelumnya. Harus yakin, Bapak Ibu. Ya, harus yakin banget. Miss, boleh menggunakan handset, Miss ya? Sama sharing ini. Nah, boleh. Boleh. Kalau dibalik gimana Bu? Kliknya di HP Bu. Soalnya di laptop. Kalau tidak Mohon maaf Miss ya, Pak. kamu tidak paham bahasa Indonesia ya, apa ya? Pripun? Minta izin kalau belajar ini saya Soalnya di laptop. Lagi. Maaf Bapak Ibu, suaranya agak menggema, jadi saya kurang bisa menangkap pertanyaannya. minta izin. Ini kan saya rekam Zoom-nya. Oke. Kira Mintanya dapat sertifikat semua, Miss. Oh, siap yang merekam Bapak Sukirno. Nah, otomatis nanti rekamannya akan masuk ke akunnya Bapak Sukirno tadi. Jadi nanti silahkan dicek di akun Bapak Sukirno. Berarti nanti Bapak Ibu jika ingin rekamannya silakan hubungi Bapak Sukirno. Karena Bapak yang merekam. Gitu nggak? Jadi jadi larinya hasil rekamannya tidak ke saya, tapi ke perekamnya, ke akunnya tadi. Nanti di-share di grup utama. Nah, nggih, monggo. Gitu nggih, Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Nggih, monggo. Cynthia mau nanya, Monggo. ini kebetulan kita suami istri apa bisa bareng mengerjakannya? Tidak boleh. Tidak boleh. Oh, Jadi monggo Bapak Ibu sesuaikan, misalnya Bapak di kamar, Ibu di ruang tamu gitu, nggak boleh berbarengan, tidak boleh. Nanti jika petugasnya tahu, diminta
Gitu, diminta pisah. Terjadi sesuatu kalau di kamar bareng ini. Panjang dulu, sangat panjang dulu. Terus itu. Jadi satu ruangan satu orang ya, Bapak Ibu. Urusan tumor disebut. Nggak boleh. Nanti biasanya ada teguran. Urusan Mohon maaf, Miss. Ya, Ujian besok jam berapa nih posnya? Jam 9. sesuai dengan jadwal di kelasnya masing-masing ya. Tunggu dicek. Ya, kelas ini jam 9. Pasti jam ya. Ya, oke. Jika mungkin ada yang jadwalnya pukul 9, Saya kok aja jam 1 ya? siap jam setengah 9 ya, Bapak Ibu. Karena link Zoom-nya akan Orang di-share akan setengah batu 9. ya. Ya. Yang ujiannya pukul 13 berarti link Zoom di-share pukul 12.30. Jangan terlambat. Ini saran saya, jangan terlambat. Karena apa? Setengah jam itu digunakan untuk pengkondisian peserta. Dicek dulu posisi duduknya yang benar gimana, loginnya gimana. Nah, gitu. Nanti kan Bapak Ibu login kan? Nah, nanti di simulasi, di pertemuan keempat itu juga Bapak Ibu akan belajar login bagaimana. Supaya besok ujiannya lebih lancar, tahu bagaimana caranya login gitu. Nah, Miss, izin oke. Miss. Boleh? Di grup kan ada 2 versi itu, ada yang jam 13.00, ada yang jam 9. Untuk mengetahui agar kami tidak salah masuk waktunya nanti, apakah ada daftar-daftar namanya untuk ujian yang jam sekian atau jam sekian? Terima kasih. Tolong dipastikan, Miss. Nah, kembali lagi. Ini kan satu kelas pembelajar ini kan terdiri dari 6 kelas ya, Bapak Ibu. Nah, dari kelas yang berbeda-beda, MPAI 1 sampai MPAI 6. Nah, masing-masing sudah punya jadwal sendiri di WhatsApp grupnya. Silakan Bapak Ibu cek. Ayo, misalnya Bapak Sukirno ikut MPAI berapa? Ayo kelasnya. MPAI 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, saya 5. Nah, Jam 1. yang 5, merasa 5, nah silakan dicek di WhatsApp grupnya itu kan ada Jam 1. jadwalnya. Itu jam Ah, jam 1. 1. Jam 13. Nah, 13.00. ya udah. Kalau nggak salah, Mm-mm. kalau nggak salah 1, 2, 3 itu jam 9, Ya, 4.56 456 jam 1. 13. Kayaknya Betul. ya, kurang 1, lebih seperti 2, itu. 3, 9 ya. Oke. Ya, Oke, betul. jadi tapi ini pastikan sesuai jadwalnya, nggih. Emang jadwalnya sudah diberikan itu, ya udah itu. Ya. Ya, tidak perlu ganti-ganti yang lain. Saya Miss, kok jam Oke. 1 ya, Miss. MPI 1. Ya. Oh ya? Ahmad Fuad, MPAI 1, jam 3. Jam 1 siang. Oke, apakah sudah 1, diganti? 2, Apa 3 jam betul? 9. MPS 1, 2, 3 jam 9. Nah, 1, Jam 9 kan? iya. Jam Oke. Nah, Bapak Ibu di grupnya itu kan sudah ganti gambarnya, ya nggak? Ya. Kalau Bapak Ibu cek, Ya. itu kan gambarnya udah ganti tuh. Mm-mm. Itu kan diisi nama sama username ujian kan? Iya. Ya nggak? Sudah lihat semuanya di situ? Nah, itu nanti alamat email yang Bapak Ibu gunakan untuk login. Oh, iya, iya. Nah, Baik. tapi untuk jelasnya mending nanti aja praktek Bapak Ibu daripada sekarang. Ya, Petugasnya belum oke. ready. Oke. Ya, nanti saya jam 3:30 sampai jam 5 ya akan ditemanin 6 administrator dari masing-masing kelas yang akan membantu Bapak Ibu jika terkendala dengan login dan terkendala simulasinya. So, jangan khawatir, nanti kita praktek berpraktek. Gitu nggak? Oke, sip Bapak Ibu. Bu, izin bertanya. Kita mau jawab yes kira-kira atau mau tes jawab besok yes? itu nilainya langsung muncul atau tidak, Bu? Bisa pagi gimana, Miss? Untuk simulasi tidak ada nilai ya, karena hanya untuk simulasi aja. Untuk besok, apakah setelah ujian langsung nilainya muncul? Tidak. Oh, tidak. Tidak ya. Nanti Bapak Ibu tunggu apa ya, yudisium lah istilahnya. Nanti akan diinfokan oleh grup. Paling hari Senin, Selasa atau nanti diikutin aja lah Bapak Ibu. Ya. Kalau nggak 3 sertifikat hari, ya surat biasanya keterangan dalam dulu. 3 hari kerja. Ya, gitu. Oke, ada lagi? Bismillah. Kalau tidak bisa pagi berarti ujiannya susulan ya? Malam di Ya. malam. Nah, jika Bapak Ibu tidak bisa siangnya tuh atau tidak bisa di post testnya, silahkan ikut di susulan hari Minggu pukul 19. Gitu. Oke. Oke. Bu, Oke. izin Bu nanya Bu. Oh ya. Aku Prianto nih Bu.
G, Bapak Agus silakan. Ibu kok tahu bahasa Inggrisnya Bu? Kan bukan itu. Ibu, bagaimana? Enggak dengeran. Nggak kedengeran, Bapak. Maaf. Ibu bahasa Inggrisnya Masya Allah. Doakan aku lulus ya Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Bisa Oke, aja, saya bagus, doakan, bagus. saya doakan Bapak Ibu semuanya. Kirain Ibu apa? Trianto, jangan Modus. Modus biar lulus. lulus. Saya doakan dulu semuanya, Bapak Ibu nilai bagus. Harus Miss. Oke. Miss, mau bertanya lagi. Monggo, silakan Bapak. Siapa ini? Mau nanya. Munir ya, nanya dulu ya. Oke, Bapak Munir. Baik, Miss. Ini kan background grup itu kan sudah dirubah kan tadi. Oke. Ada username, ada password. Apakah yang sudah ada di grup itu mulai ujiannya itu memang jam 13 web yang ada di grup itu? Bapak Munir grup berapa? Kelas apa? MPAI berapa? Biasanya di grup itu di belakangnya ada angka MPAI 1, kelas A. MPAI 1 pukul 9 kalau nggak salah ya. Jam 9 kita bangun. Jam 9 kita, Pak Martunis. Ya, jam 9. Berarti setengah 9 guys sudah ready guys, sudah masuk ke Zoom nanti. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita berfoto. Tanya sebentar lagi Bu, ya, untuk menseragamkan atau memang kita dibuat sederhana santai ketika besok melaksanakan tes, untuk seragam pakaiannya tetap bebas saja ya Bu ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, walaupun ini ujiannya bebas di rumah, akan tetapi ini kan ujian seperti di ruang kelas ya. Jadi pakaiannya sesuai budaya. Nah, ini terutama untuk bapak-bapak atau mas-mas ini, mohon tidak mengenakan kaos, no, tidak boleh kaos, tidak boleh celana pendek. Intinya Kasihan sopan. yang jaga ujian. Pakaian sopan. Jadi yang jaga ujian tuh seringnya ngecekin satu-satu. Kadang ada yang pakai celana pendek dan lain-lain. Celana Oke. pendek. Ini jaga pandangannya Bapak Ibu. Pakai kemeja atau baju koko boleh, sarung boleh. Pokoknya bukan celana pendek, bukan Jas. gitu. Celana Jas, pendek. wah, Baju nggak lebaran apa-apa. dipakai Monggo. baju lebaran. Boleh, silahkan. Ininya Gitu ya. tidak seragam putih ya Bu. Oke. Besok Oke. soalnya yang ini aja, Miss. Iya. Besok soalnya yang dibahas hari ini aja. Nah, makanya dipelajari modulnya, nanti saya akan share Bapak Ibu. Mudah-mudahan lulus semua dapat Iya. sertifikat. Amin. Sekarang kita foto Bapak Ibu. Ya. Mau tanya Bu, Miss, foto. Oh, foto dulu ya. Tadi terus. Mohon maaf Bu, Iya. tanya Bu. Monggo Bapak Fauzul. Berhubung nanti kan saya ada jadwal mengajar. Oh, pesen Pak. Untuk setengah 4. Yang setengah 4 nanti. Yang sore, ya. Jika Bapak Ibu tidak bisa ikut kelas yang sore, karena memang sore nanti hanya sekedar latihan mengerjakan ujian, ya Bapak Ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Bu. Ya, yang penting nanti Bapak Ibu membaca SOP-nya, posisi duduknya gimana yang benar, segala macam nanti juga akan diberikan oleh petugas kok. Nanti Bapak Ibu bisa pelajarin sendiri. Jadi nanti ketika ujian bisa langsung mengikuti dengan benar gitu. Oke? Maaf, Baik. Miss, mau Oke. bertanya. Monggo. Boleh? Boleh. Di sini kan di jadwal kita pertemuan sampai pertemuan keempat, sedangkan ini baru pertemuan ketiga ya. Cara pengisian absennya ini kita absen yang ketiga apa keempat, Miss? Maaf. Untuk yang sekarang ini masih pertemuan ketiga. Oh, Nah, nanti yang setengah 4 pertemuan keempat. tapi ini di harinya sama, Miss, hari sekarang sampai pertemuan 4 jam ketiga, jam 3 asar. Ya iya nanti keempat. Iya, kan memang Sabtu seharian 4 Keempatnya sesi. simulasi, Pak. Seharian 4 sesi, Pak Haji. Iya. Pada asar ini simulasi ya? Besok Ini ujian Miss, semuanya, hari ini materi semuanya. Ya. Makasih. Oke. Oke, Kita foto ya. foto Ibu. Foto udah cukup. Oke, Bapak Dikit, Ibu. Miss. Foto-foto Tanya dulu dulu. sebentar, boleh nggak? Boleh. Tapi foto dulu ya. Ya, silakan.
Miss, maaf. Satu, G. Foto dulu. Datang ya. Foto dulu, foto dulu. Foto Satu, dulu. Diam. dua. Slide 1. 1, 2, 3. Saya ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Senyum Pak Haji Munir. Siap. Ini siap. Iya. Maaf ini ada banyak slide-nya, jadi mungkin agak lambat. Next, slide kedua. 1, Terima kasih. 2, 3. Pak Rifki senyum. Oke. Slide kedua ya. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Dari mana? Beda-beda slide ya. Mas apa tadi? Oh. Sedap ya. Ya, tadi mungkin ada yang bertanya, Miss ini kok gangge-gangge ya? Miss ini orang Jawa sih. Gimana dong ya? 1, 2, 3. Oh, Jawa. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Ini slide-nya banyak. Sudah. Selanjutnya slide 3, 4, 5. Wah, slide-nya ada 7. Semangat sekali nih. Banyak yang masuk ya. Then 100 Ya, hebat-hebat semuanya. Lulus semuanya nih kayaknya. Insya Allah. Insya Allah. Selanjutnya slide ke-6. Jadi kembali lagi Bapak Ibu yang bisa mendapatkan 450 berarti sertifikat ya. Yang tidak mendapatkan Suket. 450 dapat suket. Oke. Nah, Miss, ini Yeah. kopinya kita belum datang juga, udah terlambat belum? Gimana Bapak Ibu? Kopinya belum datang juga. Oh, ya Kopinya. udah. Nanti Bapak Ibu bisa belajar dengan file yang saya kirim ya. Nanti saya akan kirim file yang kita pelajari nanti yang sudah dicoret-coret dan juga PPT-nya bisa digunakan untuk belajar. Oke, Oke. Ada diskon nilainya nanti. Ya. Diskon. Oke, Bapak Ibu. Kita berjumpa ya. Saya mau kasih pantun buat Miss, boleh ya? Oh, oke. Ya. Kasih Pak Martunis. Bu, izin Pergi ke taman memetik melati. Putih harum baunya. Diskon bahasa Inggris. Mutiara yang baik hati. Terima kasih atas semua ilmunya. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Pastinya Ikan luar kakap, biasa ikan sekali. patin. Mohon maaf lahir dan batin. Belum lebaran. Luar biasa. Kasih lagi. Oke, Bapak Ibu. Oke, kita berjumpa kembali ya nanti pukul 3:30 ya. See you. Kita tutup kelas dan baca hamdalah bersama-sama. Yang belum sempat bertanya nanti silakan ditanya.